Bandung Medical Center adalah salah satu tempat yang sangat terkenal horor yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, tempat tersebut adalah rumah sakit yang sudah beroperasional sejak zaman penjajahan Belanda. Bangunan tua tersebut berada di Lebak Gede, kota Bandung. Tempat itu kini sudah menjadi salah satu lokasi wisata horor paling favorit. Karena memiliki segudang cerita seram selama berada di dalamnya. Sebagai salah satu pencinta horor, aku tidak percaya bila hanya mendengar ceritanya saja. Sampai akhirnya merasa penasaran dan ingin membuktikannya sendiri. Rasa penasaranku membuat aku mengajak dua sahabatku, Ridwan dan Fahri. Mereka sepakat untuk ikut denganku. Kami ingin membuktikan bahwa tempat tersebut hanyalah gedung tua biasa tanpa ada hal-hal horor. Akhirnya, kami bertiga sepakat akan pergi ke rumah sakit tua tersebut di malam hari. Sesampainya di dekat bangunan tersebut, aku dan kedua temanku berjanji akan keluar dari gedung itu pada jam 7 malam. Hal tersebut karena melihat kondisi langit sedikit mendung. Dan juga agar tidak terjebak hujan dalam gedung tersebut. Dengan niat yang kuat dan menantang nyali, kami memutuskan melangkah dan melihat-lihat bagaimana kondisi rumah sakit tersebut. Ruangan demi ruangan kami masuki. Terlebih pada ruang yang katanya banyak penampakan makhluk menyeramkan. Sayangnya, kami tidak menemukan satupun hal yang diceritakan banyak orang tentang Bandung Medical Center. Halah, omong kosong. Mana katanya banyak setan. Dari tadi aku gak lihat apa-apa tuh. Ucap Ridwan sambil berjalan santai menelusuri bangsal. Iya, dari tadi aku juga cuma ketemu tikus berlarian sana sini. Itu kalian dibilang serem ya? Ucap merespon Ridwan. Karena tidak menemukan apapun yang kami cari, akhirnya kami memutuskan keluar dari gedung tua tersebut lebih cepat dari perjanjian kami sebelumnya. Namun, tiba-tiba mendadak terdengar suara petir kencang hingga menggetarkan jendela rumah sakit. Mendengar hal tersebut, kami bertiga lari keluar untuk melihat apakah hujan di luar benar-benar deras. Kami bertiga terjebak hujan di rumah sakit tua tersebut. Tanpa berniat sama sekali untuk menerobos hujan, kami berteduh sambil duduk di lobi rumah sakit itu. Hujan deras tidak berhenti, hingga langit terlihat benar-benar gelap. Kami bertiga sudah kehabisan kata untuk berbicara. Rumah sakit yang begitu gelap dan lembab membuat kami tak lagi merasa nyaman berlama-lama di dalam. Untuk membunuh rasa bosan, sesekali aku mendengar Ridwan bersenandung dengan lagu favoritnya. Namun, lama-lama senandung tersebut cukup keras di telingaku. Suaranya seakan terdengar makin keras karena bergema di ruangan yang kosong. Berisik woi! Aku diemin lama-lama kamu ngelunjak makin keras aja nyanyinya. Ucapku sambil memukul tangan Ridwan. Dih apaan sih? Orang dari tadi aku diem aja main game. Balas Ridwan. Sambil kembali memeluk lututku, aku melihat ke arah Fahri yang dari tadi tidak berhenti menatapku dengan tatapan kosong. Tatapan Fahri sedikit membuat aku takut. Karena sesekali lobi dengan cahaya kilat bercahaya dan kembali gelap. Tiba-tiba
Fahri menunjuk sesuatu. Yang aku tahu itu mengarah kepada diriku, tapi bukan aku. Mendadak seluruh bulu kuduku berdiri dengan cepat. Saat aku menghadap ke belakang, aku melihat seorang pria besar dengan pakaian perawat, lengkap dengan wajahnya yang begitu hancur, berdiri tepat di belakangku. Mulutnya sudah tidak ada, seperti ditarik paksa hingga sobek. Matanya begitu hitam dan sangat menyeramkan. Melihat sosok tersebut, aku menarik tangan Fahri yang tidak berhenti menunjuk makhluk tersebut. Dan juga Ridwan berlari keluar rumah sakit. Kami berlari sangat kencang, sambil menghiraukan rasa letih. Tanganku terus bergetar tak karuan, seperti dikejar binatang buas. Di tengah kami berlari, sesekali Fahri melihat ke arah belakang, memastikan sosok misterius itu tidak mengikuti kita. Fahri hanya memberikan kode dengan terus berlari menjauhi sosok tersebut. Hampir 1 jam rasanya kami mengelilingi rumah sakit tersebut. Tapi sepertinya kami terjebak di sana. Mata kami rasanya tidak dapat melihat jalan keluar. Sambil menghela nafas panjang, aku, Fahri, dan Ridwan akhirnya memutuskan untuk berteriak mencari pertolongan. Dengan harapan ada orang di luar sana yang dapat membantu kami. Kami pun berusaha untuk menyalakan satu-satunya handphone kami. Tinggal handphone Fahri yang menyala. Baterai handphoneku habis dipakai merekam aktivitas kami di rumah sakit. Sedangkan handphone Ridwan habis dipakainya bermain game. Berharap dari handphone Fahri, namun ternyata sinyal handphone Fahri hilang. Kami seperti terjebak di sana. Jantungku terus berdetak dengan sangat kencang. Dan tiba-tiba, suara seperti orang sedang bernyanyi pun sepertinya semakin mendekat ke arah kami. Teriakan meminta pertolongan dari kami pun semakin keras. "Tolong! Tolong kami!" Tiba-tiba, sosok-sosok perawat itu pun muncul kembali. Sosok itu menampakkan dirinya di sela-sela kaca tepat di depan kami. Sangat jelas bentuknya seperti perawat pria dengan wajah yang begitu hancur. Kami bertiga pun teriak sangat kencang. Subuhnya, kami terbangun di salah satu rumah warga di sekitar Dipati Ukur. Mereka menceritakan bahwa kami bertiga pingsan di dalam rumah sakit. Beberapa orang warga menyelamatkan kami. Kami pun bersyukur bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Tak disangka akhirnya aku yang membuktikan sendiri bahwa rumah sakit tersebut begitu menyeramkan. Setelah kami pulang ke rumah masing-masing, besok paginya aku mencoba mengecek video-video kami di rumah sakit tersebut. Ternyata semua file video di rumah sakit tersebut tidak bisa dibuka, seperti filenya rusak. Lalu aku coba memastikan kabar kedua temanku. Ridwan mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun naas untuk Fahri, ia mengalami demam tinggi dan selalu terbayang-bayang sosok tersebut semalaman. Sosok tersebut seperti menghantui Fahri dan terus mengikuti Fahri sampai hari ini.